and diverse reason, diperkuat dengan banyak dan alasan yang berbeda-beda, that in the beginning was the word was with God, and the word was God, bahwa di dalam ayat pada mulanya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. The same was in the beginning with God. Sama seperti pada mulanya dengan Tuhan. Oh, nah ini terusan ayatnya. Berarti di sini Santo Augustine mengakui bahwa kalimat di dalam John 1:1 atau Yohanes 1:1 itu berasal dari kalangan Platonis. Iya. Saya bukunya sudah butek itu yang Confession of Saint Augustine. Mungkin suatu udah hafal ya dulu ya zaman dulu ya. Jadi ya memang begitu. Nah, mungkin ada Ustadz mau tambahin tentang terbentuknya agama Kristen ini dulu bagaimana? Silakan Ustadz. Jadi ini terbentuknya agama Kristen. Ini pekerjaannya apa itu? Paulus. Simon Magus. Oh, Simon Magus. Simon Magus. Oke, terus. Ya kalau saya salah. Dan ini juga pekerjaannya Paulus. Jadi begini, ketika Yesus ini sudah ditangkap, ini kita berbicara tentang sejarah dulu dari buku-buku ya. Ditangkap, kemudian disalib. Tetapi kan konco-konconya itu yang bersepakat untuk menyelamatkan Yesus. Nah, itulah yang diberikan minum asam anggur asam itu. Anggur sukanya. Ya. Dan di kain kafan yang membungkusnya itu sudah diselipkan itu mir dan alum. Diselipkan apa? Mir dan alum. Mir dan alum. Yaitu untuk obat supaya dia tidur. Bukan, dia sadar kembali. Oh, gitu. Jadi itu obatnya itu obat-obat yang untuk luka-lukanya apa segala macam, sehingga dia cepat sembuh. Di antaranya Maria Magdalena kan hari kedua atau hari ketiga itu. Hari ketiga. Dia bawa juga itu obat-obatan untuk mengobatinya. Rempah-rempah. Jadi ini kan kuburan kan dijaga sama tentara Romawi. Dijaga sama tentara Romawi, pokoknya tidak boleh ada dekat-dekat di situ. Tetapi ternyata karena ini kuburan miliknya siapa tadi saya bilang? Simon. Akhirnya kuburan itu kan dia tahu jalan masuknya dari bagian lain. Yang dijaga ini pintu gerbangnya. Depannya. Di blok dengan batu. Iya. Ternyata di dalam sudah beroperasi ini yang mengobati, yang mengurus dan sebagainya. Oh gitu. Ya. Akhirnya sebelum hari Minggu itu dia sudah lolos. Lolos. Jadi sebenarnya itu tulisan siapa, Ustaz? Barbara Tering. Oh, Barbara Tering. Ya. Jadi Yesus ketika di dalam kubur sebenarnya dirawat nih dalam tanda kutip ya. Iya. Dirawat oleh orang yang punya kubur itu. Ya. Simon siapa tadi? Simon Magus. Karena mungkin ada jalan rahasia. Ya. Yang ke dalam kubur Yesus itu. Ya. Jadi makanya ketika hari ketiga Yesusnya sudah nggak ada. Ya, tapi kan tidak boleh, dia juga kan tidak boleh mengumumkan atau apa segala macam, dia juga merahasiakan itu. Iya. Karena kalau didengar sama tentara Romawi dia bisa disalib kembali. Lah, terus kalau begitu yang membuka pintu batu itu siapa? Yang membuka pintu batu. Menurut Barbara Tering. Itu kan sudah tidak ada Yesus baru dibuka itu batu. Ketika Yesus nggak ada, ya sudah diselamatkan. Ya. Nah, yang membuka batu itu siapa, Ustaz? Ya, tentara Romawi. Ya, lingkaran satu daripada. Oh, lingkaran satu. Ya, daripada ini teman-temannya Simon Magus dan teman-temannya. Oh, jadi jangan-jangan Yesusnya sebenarnya keluar lewat jalan rahasia punya kubur itu ya? Iya. Oke. Nah, itu. Itu teori dari Profesor Barbara Tering. Iya, tapi juga berteori, tapi dia
dia punya dukungan data-data dan sebagainya dan informasinya lumayan. Iya. Itu dari dokumen-dokumen apa? Dead Sea Scroll atau apa? Jesus the Man. Ya, bukunya judulnya Jesus the Man. Iya. Tapi yang dipelajari oleh Profesor Barbara Tering itu apa? Dokumen Dead Sea Scroll atau apa? Dia bukan. Dead Sea Scroll belum ditemukan tuh. Waktu Barbara Tering menulis itu kan sudah ditemukan. Sudah ditemukan, tapi bukan dari situ, bukan ya? dari situ. Oke. Tapi memang pengetahuannya Barbara Tering luar biasa. Iya. Dia bisa menjelaskan sedetail-detailnya peristiwa-peristiwa dan orang-orang yang terlibat di dalam apa ini? Ya. Konspirasi. Ya. Ya. Jadi kalau ini Ustadz Sanyo Munir ini juga luar biasa ya, bisa mengingat apa yang ditulis oleh Profesor Barbara Tering bahwa ada teori bahwa Yesus sebenarnya mungkin benar disalib tapi tidak mati gitu ya. Jadi selama di dalam kubur dirawat karena ternyata yang punya kubur itu namanya Simon Magus. Ternyata mungkin dia tahu jalan rahasia, bisa merawat Yesus sampai Yesus keluar dari situ. Jadi sebenarnya Yesus bukan bangkit dari mati kalau gitu ya, Ustaz ya? Iya. Gitu kan? Bangkit dari terbaring. Ya, bangkit dari pingsan mungkin ya. Iya. Wah, itu berarti siapa tahu nih ya, buat para penonton ini juga sebuah informasi yang baru. Tapi itu adalah teori, oke? Teori itu adalah dari Profesor Barbara Tering yang mungkin meneliti dokumen-dokumen kuno. Tapi kita sebagai umat Islam, kita sudah tahu bahwa di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157 disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Ini saya mau jelaskan. Gimana? Silakan. Ini sebenarnya saya kalau saya jelaskan ini mungkin banyak yang protes. Karena ketika konspirasi ini kalau saya bawakan, kalau ada orang tanya, saya jawab itu banyak saya diserang. Ya karena wa qaulihim inna qatalna al-masih ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Jadi kami telah membunuh Isa putra Maryam. Kata orang Yahudi. Ya Rasulullah. Tetapi mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibnya, hanya yang diserupakan. Walakin syubiha lahum. Ya, jadi begini. Ini mungkin baru ini cerita. Wa qauli min aqtal masih kami membunuh Isa putra Maryam. Jadi itu konspirasi itu untuk bukan konspirasi, dan rencana untuk membunuh dengan cara disalib. Tetapi Al-Quran membantah wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Dia tidak disalib dan dia tidak dibunuh. Tetapi kan ada alternatif lain itu dari wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Dia tidak mati di tiang salib dan dia tidak dibunuh. Karena kalau apa namanya? Apa itu? Kalau umpamanya disalib tapi tidak dibunuh, itu kan bukan penyaliban, tapi salib-saliban saja. Kalau disalib kan harus mati. Mereka qauli min aqtal masih ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka dia tidak mati disalib dan dia tidak dibunuh. Sekarang konsekuensinya, kalau kita katakan bahwa dia tidak dibunuh, berarti dia masih hidup. Sedangkan kalau kita katakan disalib, karena itu penyaliban harus sampai mati, tidak ada salib-saliban. Dan juga wama qataluhu masalabu, dan dia tidak dibunuh dan dia tidak disalib. Itu. Sepertinya pendapat itu tidak populer ya, di kalangan Islam ya. Iya, kalau saya jelaskan itu alternatif itu saya diserang bisa. Jadi tadi maksudnya Ustaz Sanyo Munir mau menggantikan makna atau terjemahan dari wa ma salabuhu itu sebagai disalib tapi tidak mati gitu. Ya. Karena kan kalau mati kan harus disalib kan sampai mati. Nah, justru kalau yang saya pahami wa ma qataluhu berarti dia tidak dibunuh. Wa ma salabuhu dia juga tidak disalib. Iya.
Tetapi makanya kan ada kalimat berikutnya walakin syubihalahum. Tetapi hanya yang diserupakan. orang yang diserupakan. Ya, nah, yang diserupakan ini juga yang ada dua pendapat kan. Tetapi walaupun ini minoritas pendapat ini, tetapi kan terutama dari sejarawan-sejarawan Barat itu yang bahwa they don't kill him or crucified. Ya itulah karena kalau disalib kan harus mati. Sama saja ini dijatuhi hukuman tembak. Masa kalau tembak kakinya atau tembak dadanya kan belum tentu mati. Nah, tetapi kalau ditembak mati kan harus sampai mati. Kalau ditembak mati. Iya, kalau ditembak. Tetapi kalau yang ditembak mati itu orang yang diserupakan? Oh bukan. Ini yang saya katakan ini yang diserupakan itu adalah peristiwanya. Peristiwanya? Ya, jadi dari mana Ustaz bisa ngambil kesimpulan yang diserupakan itu peristiwanya? Kita buka tafsir Al-Quran bahasa Inggris. Yang saya bawa dari Filipina ada 4 buah itu. Dan di rumah masih ada itu. Wa ma qataluhu ma salabuhu itu they did not kill him nor crucified. Mereka tidak membunuhnya atau menyalibnya. Nah, kan kata membunuh kan harus sampai mati. Enggak. They did not kill him nor crucify. Artinya kan yang bukan. Yang spesifik tidak dibunuh dan tidak disalib itu kan memang Nabi Isa alaihissalam. Ya itulah. Bukan begitu? Kan gitu memang maksudnya. Yang tidak dibunuh dan tidak disalib adalah Nabi Isa alaihissalam. Kalau saya mendengarnya they did not kill him nor crucify. Ya berarti Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Iya. Ya. Karena kalau dibunuh kan harus mati. Iya. Kalau salib juga bukan sembarangan salib harus sampai mati. Karena tidak ada orang selamat dari salib itu. Ya. Yang makanya kan di situ kan ada walakin syubihalahum. Ya. Nah, berarti sebenarnya yang disalib adalah orang yang diserupakan. Maka itu kan ada tafsir nih dari tafsirnya Ibnu Katsir. Begitu panjang sampai ada nama-nama orang yang disebut bahwa yang mungkin menggantikan atau diserupakan itu kan Yudas Iskariot. Nanti ada lagi dari Ibnu Abbas bahwa yang diserupakan itu adalah murid daripada Nabi Isa alaihissalam yang paling muda. Nah, ini kan tafsir nih Ustaz nih. Tapi berarti yang Nabi Isanya tidak dibunuh dan tidak disalibnya sudah benar. Cuman tafsir untuk siapa yang diserupakan ini yang masih bisa beda nih. Gitu. Ya itu yang saya pahami ya Ustaz ya. Mungkin kalau misalnya Ustaz ada pendapat lain, mungkin kalau yang tidak populer, nanti takutnya malah jadi menimbulkan kebingungan gitu. Iyalah, itulah makanya. Saya pernah ceramah di kapal Pelni itu. Yang saya hanya mengatakan bahwa ini pendapat lain. Iya. Nah, itu saya diserahkan. Iya, paham. Ya. Memang ini kan satu sosok yang paling sering dibicarakan antara apologet Islam, apologet Kristen kan memang sosok Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam. Memang yang sangat jauh berbeda ini kan cerita di dalam Bible dan cerita di dalam Quran. Karena yang saya pahami juga, yang saya terima juga dari guru-guru saya, bahwa Quran ini kan mempunyai 3 fungsi. Yang pertama dia musodik, membenarkan kitab-kitab yang sudah diberikan sebelumnya kepada Bani Israel. Tetapi kan Quran juga sebagai al-muhaimin, sebagai batu ujian, sebagai pengoreksi apa yang disalahpahami oleh kaum-kaum sebelumnya. Terakhir, Quran juga sebagai al-mubayyin, yang menjelaskan apa yang disalahpahami berikutnya. Yang dikoreksi ini kan banyak sebenarnya Ustaz. Tidak cuma tentang Yesus saja. Di Bible yang bikin patung sapi untuk disembah disembah bangsa Israel, Nabi Harun alaihissalam. Dikoreksi di Quran menjadi siapa? Samiri. Belum lagi nanti ada Nabi Lut yang di Bible diceritakan menghamili 2 anak perempuannya sendiri. Di Quran mana ada yang istilahnya mau diminta oleh kaumnya pada waktu itu adalah 2 orang yang sedang menjadi manusia. Kemudian nanti ada lagi cerita tentang Nabi Daud yang berzinah dengan istrinya panglima sendiri. Istrinya apa?
istrinya Panglima Daud itu namanya Betseba, berzina dengan Nabi Daud. Nauzubillah mujalik itu. Di Quran mana ada cerita Nabi Daud berzina sama istri orang? Di Quran adalah di Bible ada lagi nanti cerita Raja Salomo yang kita kenal dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Di Bible Raja Salomo ini musyrik, Ustaz. Menyembah Tuhan lain karena istri-istrinya. Sampai matinya dia tetap musyrik. Seorang nabi sampai musyrik, nauzubillah mujalik. Nah, nanti ada lagi kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kisah Nabi Ayub di dalam Bible diceritakan ketika diberikan ujian, beliau malah menghujat Tuhan dengan mengatakan Tuhan itu kejam. Kan? Di Quran mana ada begitu, Ustaz? Nabi Ayub alaihissalam yang jelas dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Nah, hal-hal seperti inilah yang dikoreksi oleh Quran, terus kemudian dijadikan sebagai bahan pelajaran dan pengingat buat kita semua gitu. Kita kembali dulu kepada itu yang di soal penyalipan itu, kan pada ujungnya itu terjemahan bahasa Inggris. They did not kill him, no crucified, only the likeness. The likeness. Hanya yang diserupakan. Nah, diserupakan ini kan ada artinya, akhirnya ada dua penafsiran. Hanya yang diserupakan orangnya, itulah yang seperti mayoritas Islam ini. Ada juga yang diserupakan peristiwanya. Memang terjadi penyalipan tapi tidak mati. Nah, kalau penafsiran yang mengatakan bahwa yang diserupakan itu peristiwanya tuh dasarnya dari mana, Ustaz? Inilah yang terjemahan bahasa Inggris yang saya boleh. Saya baca ya, Ustaz ya. Ini bahasa Inggrisnya nih. And for their saying, indeed we have killed the Messiah, Jesus, the son of Mary, the messenger of Allah. And they did not kill him, nor did they crucify him. Berarti di sini jelas bahwa mereka tidak membunuh dia ataupun menyalib dia. But another was made to resemble him to them. Nah, itu sudah lain lagi itu. Ini terjemahan bahasa Inggris nih. Berarti pergi ke terjemahan yang bahasa Indonesia. Nah, sedangkan ini memang dia, they did not crucify him, they did not kill him, nor crucify him, but only the likeness appear to them. Appear to them. Hanya artinya yang diperlihatkan itu. Hanya diserupakan. Yang mereka bisa lihat gitu. Ya. Only the likeness appear to them. Hanya diserupakan peristiwanya, penyalipan, dan dia tidak mati. Peristiwa diserupakan itu maksudnya jadi gimana ya? Ya. Jadi dianggapnya peristiwanya terjadi. Ya. Tapi jadi kan kalau disalib itu kan harus sampai mati. Kalau tidak disalib, kalau tidak mati kan salib-saliban doang. Iya, terus poinnya apa? Poinnya itulah, jadi hanya yang diserupakan dengan penyalipan tapi tidak mati. Jadi sebenarnya kalau menurut terjemahan bahasa Inggris tadi, yang berpendapat bahwa di dalam ayat An-Nisa 157 itu Nabi SAW tetap disalib tapi tidak mati, itu yang berpendapat seperti itu siapa, Ustaz? Ada banyak juga, karena ketika saya berdiskusi tentang itu, banyak juga yang mendukung pendapat itu. Hanya kan artinya sekarang kita hati-hati karena menghadapi mayoritas ini, karena istilahnya mungkin 1:10 atau 1:100. Yang ini kan yang bahwa dia tidak mati disalib, tidak dibunuh, tidak disalib itu, tetapi hanya yang diserupakan dengan dia. Apakah bukan kelompok Ahmadiyah yang bicara begitu, Ustaz? Saya mungkin juga Ahmadiyah, tapi saya Ahmadiyah itu, Ustaz. Ahmadiyah itu. Iya. Ya. Tetapi inilah yang terjemahan Yusuf Ali. Yusuf Ali, terjemahannya mungkin terjemahannya tidak salah, tapi orang yang membaca dan memahaminya itu berbeda. Sehingga ketika dia memahaminya berbeda, dia menimbulkan kelompok yang namanya Ahmadiyah. Ya, itu. Ketuanya Mirza Ghulam. Mirza Ghulam Ahmad. Yang mengaku sebagai Nabi ke-26. Iya. Nah, kalau dia memahami seperti itu, apalagi sampai mengaku sebagai Nabi ke-26, sudah pasti kelompok itu tidak boleh kita ikutin, kan Ustaz? Iya. Karena kita kan semuanya tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah khataman Nabi. Jadi itu
sangat tidak populer Ya. yang dikemukakan oleh kalangan Ahmadiyah, Hmm. sehingga itu kita harus waspadain, jangan sampai kita terpengaruh oleh itu. Jadi Menurut saya. jadi itu yang the decline and fall of the Roman Empire itu apa namanya? Dia tidak memberikan ruang kepada yang saya katakan tadi itu. Oke. Ya. Jadi maksudnya gimana? Ya, jadi maksudnya itu apa? Kalau ini mohon maaf ya Ustadz ya, mohon maaf. Kalau tadi Ustadz mengatakan bahwa Profesor Barbara Thiering menulis begini bahwa Yesus sebenarnya disalib tapi tidak mati, terus kemudian beliau berdasarkan dokumen-dokumen yang ditemukan, misalnya dokumen-dokumen lama, kan kita juga harus berpikir gini Ustadz, mohon maaf Ustadz. Dokumen-dokumen itu adalah dokumen-dokumen yang bukan dokumen Islam. Ya. Artinya itu dokumen-dokumen tulisan-tulisan manusia pada zaman itu. Iya, itu ya, pakai hanya sebagai referensi gitu kan. Ya, makanya saya tidak pernah mengajukan pendapat itu di depan umum atau karena ya saya sudah punya pengalaman beberapa kali itu. Beresiko ya. Iya. Maksudnya Ustadz Sanyo Munir mungkin begini ya. Hanya karena ada teori dari Profesor Barbara Thiering yang sudah meneliti dokumen yang kuno, sehingga keluar kesimpulan bahwa Yesus tetap disalib tapi tidak atas kayu salib. Kemudian juga ada kalangan di dalam Islam yang juga berpendapat kurang lebih sama. Nah, mungkin ini yang harus kita secara bijak ya Ustadz ya. Kalau maksud saya, kelompok yang sudah mengatakan bahwa Yesus tidak mati di atas kayu salib, itu kan sudah jelas-jelas pemimpinnya itu sudah mengangkat dirinya sebagai Nabi ke-26. Berarti kita udah nggak perlu dengerin lagi kalau begitu. Kecuali kalau dia tidak mengangkat dirinya sebagai Nabi ke-26, mungkin kita masih bisa timbang-timbang pemahamannya atau mungkin penafsirannya. Tapi kalau jelas-jelas ngaku sebagai Nabi 26, ya udah langsung aja kita pakai satu hati kalau gitu. Jadi begini. Ketika saya berdiskusi itu saya bukan pendukung Ahmadiyah itu, tetapi bahwa ada peluang untuk penafsiran seperti itu, itulah makanya tetapi yang saya kan bahasa Arab saya kurang masih awam sekali. Itu tentang yang diserupakan itu kan dalam Al-Quran terjemahan bahasa dia jelaskan, tetapi yang diserupakan dengan Isa, sehingga kemungkinan untuk diterjemahkan diserupakan peristiwanya itu tidak ada lowongan itu karena tidak ada ruang karena sudah dijelaskan bahwa mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibnya, tetapi yang diserupakan dengan Isa. Sudah begitu kan sudah tertutup jalan. Makanya maksud saya ini karena ada tafsir dari Ibnu Katsir yang begitu panjang, dan di dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu menyebutkan dua orang yang berbeda. Yang pertama Yudas Iskariot, yang pertama murid Nabi yang paling muda. Berarti maksud saya gini, kita menerima nggak tafsirnya? Kalau masih ada upaya untuk mengatakan bahwa yang diserupakan itu adalah peristiwanya, bukan orangnya, berarti sama dengan kata lain kita menolak tafsirnya Ibnu Katsir. Kan begitu? Ya, makanya kan kita sudah menyingkirkan nih tafsirnya Ibnu Katsir kalau ada upaya mengatakan bahwa itu yang diserupakan adalah peristiwanya bukan orangnya. Jadi saya bukan pendukung yang diserupakan dan peristiwanya. Tetapi bahwa ada kelompok atau ada orang-orang yang masih menganut pendapat itu. Hanya saya berapa kali pengalaman saya paham. Berarti sebenarnya Ustadz Sanyo Munir bukan mengikuti pendapat bahwa yang diserupakan itu peristiwanya, ya. Tetapi menurut Ustadz Sanyo Munir bahwa memang ada di dalam kelompok Islam sendiri yang mengemukakan teori bahwa Nabi SAW tetap disalib tapi tidak mati di atas kayu salib, gitu ya. Nah, makanya bahwa tafsiran ini ada ruang karena hanya diserupakan. Tetapi kan di dalam terjemahan bahasa Indonesia kan diserupakan dengan Isa. Sudah tertutup itu kemungkinan yang lain. Enggak, sebenarnya kalau menurut saya sih Ustadz ini,
Kalau namanya itu kan yang orang diserupakan itu kan memang tidak jelas-jelas menyebutkan siapa dan atau peristiwa apa. Tapi dari tafsir Ibnu Katsir jelas bahwa yang diserupakan itu orangnya, bukan peristiwanya. Gitu Ya, sih saya kalau menurut saya. terpaksa harus menyerah karena kan saya bukan pakar bahasa Arab. Iya, iya. Saya juga dulu pernah mendengar seperti itu dan saya juga kenal orang Islam yang juga mengikuti pandangan seperti yang Ustaz Seni Munir tadi sebutkan. Menurut dia itu yang diserupakan adalah peristiwanya. Oke, saya bilang, kalau mau begitu berarti kamu menolak tafsir Ibnu Katsir. Ya memang dia tolak, ya sudah. Kalau saya mengikuti yang tafsir Ibnu Katsir, berarti yang diserupakan orangnya bukan peristiwanya, sudah. Tapi maksud saya kan begini Ustaz. Artinya sesama Islam, kalau kita memang sudah berbeda akidah dalam hal ini gitu ya, ya sudah, bukan berarti kita harus kafir gitu. Nanti dulu gitu maksudnya, ya. Karena belum tentu juga orang yang tadi mengatakan bahwa yang diserupakan itu peristiwanya juga otomatis dia orang Ahmadiyah, belum tentu juga. Di luar Ahmadiyah juga ada ternyata yang gitu. Kan apa namanya? Mungkin ada juga tokoh-tokoh atau tokoh sejarawan yang berpendapat seperti itu, tapi mungkin karena itu minoritas atau tidak populer, ya sudah. Iya. Mungkin masing-masing pihak juga punya alasan masing-masing berdasarkan ayat-ayat yang lain mungkin, ya kan? Ya udahlah, itu mah kita tinggalin aja Ustaz. Kalau memang Ustaz tidak mengikuti yang peristiwa, ya sudah, kita berarti sama-sama satu pandangan berarti ya. Ya. Terus selain itu, menurut Ustaz lagi, dari segala pengalaman debatnya Ustaz Sani Munir nih, apa yang mungkin yang Ustaz paling ingat gitu dalam peristiwa debat-debat lintas agama seperti itu? Itu yang saya paling ingat itu debat pertama saya di Manila. Oh, yang di Manila. Iya. Itu perorangan atau tim? Perorangan. Jadi berkeliling-keliling lain, lalu kemudian ini Katolik, siapa yang mau lawan? Oke. Oh, jadi ada promotornya Ustaz? Atau wasitnya gitu? Iya. Jadi kita mendaftar nih. Ya, pada waktu itu saya punya senior dalam ilmu, bukan senior dalam usia. Karena dia pendeta yang masih muda. Oh, terus dia convert atau bagaimana? Dia revert? Revert. Oke. Nah, saya kan saya punya jam terbang berdebat barangkali ada 4.000 atau 3.000 atau 4.000 jam di Manila. Nah, jadi setiap malam Sabtu malam, Minggu malam kita di Luneta, di Taman Rizal. Kalau Jumat malam di Plaza Miranda, di dekat 3 gereja terbesar di Quiapo itu. Oke. Nah, begitu. Itu yang berdebat dengan mereka tuh muslimnya juga banyak kan? Ya, ada juga setiap malam debat selalu ada Islam, ada Muslim. Nah, jumlahnya kurang lebih imbang atau bagaimana? Tidak, 1 lawan 1. Enggak, maksudnya kelompok Muslim yang berdebat dengan kelompok Kristen, ini jumlah kelompoknya ini orangnya sama, imbang, sama banyak, atau lebih banyak mereka? Lebih banyak mereka, karena mereka ada Katolik, ada Protestan, ada Jehovah's Witness, ada Iglesia Ni Cristo, jadi begitu. Nah, terus selain berdebat sama Islam, mereka juga ada yang berdebat sama Kristen kan? Sama-sama lebih seru lagi. Hah? Lebih seru lagi sama-sama mereka. Sama-sama mereka lebih seru? Antar denominasi. Jadi antar denominasi mereka juga debat? Iya. Memang yang orang Islam nonton gitu? Ya, kenapa? Debat di sana itu adalah seni. Yang ingin dinikmati. Nah, itu bedanya barangkali kalau debat-debat lain. Tapi tidak ada sampai berantem gitu kan? Tidak. Jadi kita sebelum debat itu kan kita tidak mengenal satu sama lain. Tapi sesudah debat sudah kita duduk makan roti, minum susu, ngopi bareng. Nah, itu Ustaz kapan belajarnya? Belajarnya kapan dan di mana? Apa itu? Belajar kristologinya untuk berdebat itu. Ya, saya tertarik jadi begini cerita awalnya. Saya sebenarnya bukan penggemar debat kristologi, tapi penggemar debat saya akan berdebat. Hanya waktu itu saya dengar ada yang ceramah dan debat ini di kamar sebelah.
Ya, orang dari Timur Tengah itu apakah Yordania atau apa?